Sini saya nak cerita sikit tentang seniman besar kita yang selama ini kita kenal, kita tahu dah, iaitu apa P. Ramlee, seniman besar kita tu. Baik di Malaysia, kalangan orang Malaysia semua dah kenal lah. Terutama macam kita di Tanjung Pinang ni kan, khusus Kepulauan Riau ni, mungkin semua dah tahulah bahawa beliau ni, almarhum ni memanglah seniman besar. Di dalam setiap dia buat filem, kalau diteliti betul-betul, macam saya suka meneliti, melihat, kerana saya juga suka seni dengan komedian. Jadi saya teliti, saya tengok ada sedikit kejanggalan kalau kita teliti. Seperti contoh filem beliau ni, Pendekar Bujang Lapuk. Coba kita tengok tu, macam dia ada satu kejanggalan dia yang sedikit kita tanpa kita sadari tu, seperti macam Ajis Hantar ni, dia kena masuk ke dalam perigi dalam cerita tu. Dia ni nak belajar silat lah, habis dia kena masuk ke dalam perigi untuk ujian dia, masuk dalam perigi buta. Kemudian datanglah, dia bacalah mantra tu, datanglah orang kampung, siram dia air, mambang sampah segala macamnya disebut dia tu dalam cerita. Kemudian dibuanglah pula sampah. Setelah buang sampah tu, lemparkan dia kaling, mambang kaling apa kan. Jadi habis terakhir yang dia kena buang tu, dia dah kena lempar sampai ke mambang kaling kan, kena kepala bocor tu cerita dia. Cuba awak perhatikan, waktu dia nak naik, nak keluar daripada sumur tua tu tadi kan, dia kan dah tak ada sampah. Begitu sampai dia nak ni, di kepala dia tu boleh ada daun pisang. Coba perhatikan betul-betul. Di sini salah satu kejanggalan, iaitu bukan kesalahan, ini kejanggalan yang tanpa kita sadari lah, kerana kita sudah kocak, ketawa, geli tengok cerita ni, geli hati betul. Jadi tak terperhatikan itu semua. Setelah tu kalau kita teliti, inilah setiap filem tu punya kejanggalan. Boleh? Tak percaya nanti kita tonton yang ini. Ayo. Tan Sri P. Ramlee, atau nama sebenarnya Teuku Zakaria Teuku Nyak Putih, adalah seorang pelakon, penyanyi, pengarah, pemain musik dan penulis lagu yang sangat berbakat. Dia memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film, 35 diantaranya ia sutradarai sendiri, serta menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan meraih lebih dari 30 penghargaan internasional. Namun di dalam karya filmnya yang gemilang, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di dalam setiap adegan-adegan film yang dibintanginya. Inilah 10 kejanggalan-kejanggalan di dalam film P. Ramlee. Adegan 10. Film Nasib Labu-Labi. Dalam film Nasib Labu-Labi, Haji Bakil didatangi oleh Cik Gumurni, seorang pembeli 10 kain putih yang kegunaannya diperuntukkan kepada anak-anak yatim piatu. Haji Bakil bin Kedekut ingin mendapatkan suatu bukti apa benar Cik Gumurni adalah sebagai guru anak yatim piatu, sehingga Cik Gumurni menunjukkan gambar sebagai barang bukti. Pada saat bukti itu disampaikan, Haji Bakil yang berpura-pura sebagai dermawan itu, tidak mau menerima bayaran dari Cik Gumurni. Ia hanya meminta sekeping gambar Cik Gumurni sebagai ganti pembayaran 10 kain putih tersebut. Dalam adegan ini terdapat keanehan yang terjadi. Pada saat Cik Gumurni memperlihatkan gambar guru-guru anak yatim sebagai bukti, Haji Bakil bin Kedekut melihat-lihat gambar tersebut satu persatu dan memegang gambar dengan posisi landscape. Namun apabila gambar itu ditayangkan secara zoom, gambar yang ditayangkan itu adalah dalam posisi portrait atau posisi tegak. Adegan 9. Film Labu-Labi. Cerita ini terjadi dalam film Labu-Labi, pada saat Labu dengan temannya si Labi. Labu yang berangan-angan menjadi dokter, dan Labi yang berangan jadi hakim, bertemu dalam sebuah kelab malam. Adegan ini adalah angan-angan mereka yang ingin menyaingi Haji Bakil bin Kedekut yang adalah majikan mereka. Dalam adegan ini, Labu-Labi ingin mendapatkan seorang peragawati Sarimah. Keanehan-keanehan yang ada pada adegan ini yang mungkin Anda tidak ketahui. Mari kita lihat kejanggalan apa yang ada pada adegan ini.
Kejanggalan yang ada pada adegan ini terletak pada sebuah minuman yang ada di atas meja. Sebelumnya, hanya ada satu gelas minuman yang berada di atas meja di hadapan Labu. Namun pada saat Labi memandang Pragawati Sarimah dan ingin menghampirinya, tiba-tiba sudah ada segelas minuman di hadapan Labi dan kemudian meminumnya. Padahal mereka tidak jadi mengorder minuman iblis tonik dan setan tonik, yang ditawarkan oleh pelayan. Adegan 8, film Pendekar Bujang Lapuk. Pada adegan film Pendekar Bujang Lapuk, suatu pertengkaran telah terjadi di antara Ramli dengan hantu Gigi, dikarenakan hantu Gigi marah dengan keberadaan Ramli di kuburan, sehingga Ramli mendapat perlakuan kasar dari hantu Gigi. Namun Ramli tidak terima atas perlakuan si hantu Gigi tersebut, maka si Ramli memukul si hantu Gigi itu untuk pertama kalinya, sehingga hantu Gigi menjadi marah besar dan ingin menyerang kembali. Namun dengan tangkas si Ramli memukul kembali hantu Gigi hingga jatuh tersungkur di atas kuburan. Kalau kita lihat pada adegan ini, memang tidak kelihatan beberapa kesalahan yang terjadi, tetapi ada suatu keanehan yang patut kita cermati di dalam adegan ini. Pada saat hantu Gigi memegang pundak Ramli, tidak ada kelihatan suatu benda di sekitar paha si hantu Gigi. Namun ketika si Ramli memukul hantu Gigi untuk pertama kalinya, juga tidak kelihatan sesuatu benda di sekitar pahanya. Tapi pada saat pukulan kedua menghujam di hantu Gigi itu jatuh tersungkur. Tiba-tiba hantu Gigi memegang sesuatu benda di sekitar pahanya dan mengambilnya. Ternyata itu adalah terompet tahun baru. Adegan 7, film Seniman Bujang Lapuk. Dalam film komedi Seniman Bujang Lapuk, terdapat adegan Sudin dan Ajis mencari Ramli untuk makan roti dan minum kopi bersama. Namun apabila Ajis dan Sudin menemukan si Ramli tidur di jalan, maka bergegaslah mereka menghampiri Ramli yang sedang tidur di sana. Sesampainya mereka di tempat Ramli berbaring, Ajis dan Sudin menyangka Ramli sedang mabuk. Namun si Ramli menyangkalnya, dan mengaku bahwa ia kena bedal oleh Sarifdul. Mari kita lihat kejanggalan apa yang ada pada adegan ini. Pada saat Ajis dan Sudin tiba di tempat Ramli berbaring di jalan, dari kejauhan Sudin sedang meletakkan roti dan kopi jauh berada di ujung kaki si Ramli. Bangun dah. Apa dan kau ni? Namun apa yang terjadi? Ternyata roti dan kopi itu sudah berpindah tepat di kaki si Ramli, yang baru habis kena bedal itu. Kira-kira, siapa yang telah memindahkan roti dan kopi itu? Adegan 6, film Seniman Bujang Lapuk. Dalam adegan screen test yang dilakukan oleh Ajis, bersama kru film yang dijadikan sebagai perempuan dalam film Seniman Bujang Lapuk, membuat director Ahmad Nisfu menjadi geram akibat ulah si Ajis yang seenaknya membuat dialog sendiri dan tidak mau mengikuti skrip yang telah diberikan director Ahmad Nisfu. Menurut manajer Kemat Hasan, bahwa lakonan Ajis sangat bagus. Maka direktur Ahmad Nisfu memutuskan agar memanggil Sudin agar melakukan screen test yang penghabisan atau terakhir. Namun, ada kejanggalan yang terjadi pada adegan ini. Pada saat kru film yang dijadikan sebagai seorang perempuan, kru film ini berada di dua tempat, yaitu di ruangan screen test. Namun, di saat Sudarmaji memanggil Sudin untuk melakukan screen test, ia juga berada di ruang kostum dalam waktu yang sama. Adegan 5, film Pendekar Bujang Lapuk. Ajis telah ditugaskan oleh Pendekar Mustar pergi ke Perigi Buta untuk menentang percobaan. Namun saat Ajis berada di dalam perigi, datanglah dua orang perempuan membuang sampah ke dalam Perigi Buta sehingga mengenai tubuh Ajis. Kedua perempuan ini tidak tahu apakah ada sesuatu di dalam Perigi Buta tersebut. Namun Ajis tetap mengucap kata cobaan di saat mendapat ujian di dalam Perigi Buta.
Kemudian salah seorang dari perempuan itu membuang bekas kaleng minyak sehingga menimpa di kepala Ajis. Sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini. Pada saat kedua perempuan membuang sampah ke dalam perigi buta, tidak ada satupun sampah yang hinggap di kepala Ajis. Tetapi, pada saat perempuan itu membuang bekas kaleng minyak yang menimpa kepala Ajis, maka tiba-tiba muncul sampah hinggap di kepala Ajis. Padahal sebelumnya tidak ada sampah hinggap di kepala Ajis. Adegan 4, film Pendekar Bujang Lapuk. Perjanjian antara ketiga bujang lapuk dengan Rose, anaknya pendekar Mustar, untuk berjumpa dengan salah satu di antara mereka bertiga pukul 1 malam. Mereka telah berjanji tidak ada satupun di antara mereka yang boleh berjumpa dengan Rose. Namun secara diam-diam, salah satu di antara mereka melanggar perjanjian dan pergi untuk bertemu dengan Rose, anak pendekar Mustar. Sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini. Pada saat Sudin secara diam-diam ingin membuka pintu kamar untuk berjumpa dengan Rose, terlihat seruling berdiri tegak di atas lemari. Namun pada malam itu, setelah giliran Ajis dengan gaya mengendap, dan ingin membuka pintu kamar untuk berjumpa dengan Rose, terlihat seruling di atas lemari itu, sudah berubah posisi menjadi miring. Siapakah yang telah memainkan seruling itu? Adegan 3, film Pendekar Bujang Lapuk. Di penambang sampan Sungai Kemunting, terlihat beberapa orang sedang mengantri untuk naik sampan menuju seberang. Saat itu ada beberapa penumpang sampan yang baru datang. Syarif memerintahkan anak buahnya untuk segera menanganinya. Pada saat penumpang sampan yang baru datang dan membayar ongkos sampan, salah satu di antara mereka yang memungut ongkos sampan, telah menyembunyikan uang di dalam topinya. Namun, salah satu di antara mereka yang bernama Syarif, telah melihat temannya menyembunyikan uang ongkos sampan tersebut. Syarif telah mengerahkan anak buahnya untuk segera menangani penumpang yang baru sampai. Pada saat itu, terlihat di belakang Syarif tidak terlihat sesuatu apapun jualan yang ada di belakangnya. Namun, satu di antara mereka yang memungut ongkos sampan yang telah menyembunyikan uang di dalam topinya, terlihat di belakang Syarif ada penjual buah dan buah di atas meja. Adegan 2, film Seniman Bujang Lapuk. Pada saat Sudin, Ajis dan Ramli mau melaksanakan screen test, si Sudin kelihatan merasa takut dan gemetar, dan menyimpan skrip di ketiaknya. Ia mencari alasan untuk tidak mau melaksanakan screen test yang diperintahkan oleh Kemat Hasan, dan ia bergegas ke toilet untuk kencing. Sepertinya tidak ada keanehan di dalam adegan ini. Pada saat Sudin merasa takut dan gemetar, ia menyimpan skrip di ketiaknya, sementara Ajis menyuruh mereka segera melaksanakan screen test dimaksud, tetapi pada saat Ramli mengejutkan Sudin, skrip terlihat sudah hilang entah kemana. Namun setelah Ramli memaksa Sudin untuk menjalankan screen test, tiba-tiba naskah itu muncul kembali entah dari mana Sudin mendapatkannya. Adegan 1, film Seniman Bujang Lapuk. Dalam pembuatan film Seniman Bujang Lapuk, tentunya memakan waktu yang cukup lama, dan tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan satu hari saja. Hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu tanpa disadari, terciptalah sebuah film komedi Melayu yang bagus pada waktu itu. Sepertinya tidak ada keanehan yang terjadi di dalam adegan ini, namun mari kita lihat apa yang terjadi pada film ini. Beberapa adegan yang telah dilakukan dari hari ke hari, waktu ke waktu, tempat ke tempat, siang ke siang, malam ke malam, tanpa disadari ternyata tanggal pembuatan film tersebut, selalu di tanggal 24.